Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Tadris Kimia ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam Kerajaan Turki Utsmani. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya Nur Sakinah dan teman saya Anissa Mukarramah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama ada sejarah awal berdirinya Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Qais Akhuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada saat itu, Sulaiman mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transsoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di sungai Eufrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya dan yang kedua meneruskan perjalanan ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertogrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alaluddin II dari dinasti Saljuk Rum yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alaluddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur atau Bizantium. Dengan bantuan dari bangsa Turki, pimpinan Ertugrul, Sultan Alaluddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang perbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada tahun 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alaluddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan diraih oleh Utsman, dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Brosa dapat ditaklukkan. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alaluddin II semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa pada Utsman. Bahkan Utsman diangkat menjadi gubernur dengan gelar Bey, dan namanya selalu disebut dalam doa setiap khutbah Jumat. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuk Rum mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah, Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Kemudian ada raja-raja Turki Utsmani. Yang pertama, ada Sultan Utsman bin Urtogol. Pada tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alaluddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari tiga hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Yang kedua ada Sultan Urkan bin Utsman. Sultan Urkan adalah putra Utsman I. Sebelum Urkan ditetapkan menjadi raja, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Brussels sebagai ibu kota kerajaannya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil. Tentara baru yang dibentuk oleh Urkan diberi nama Inkishaiyah. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam.
Yang ketiga ada Sultan Murad I bin Urkan. Pengganti Sultan Urkan adalah Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan Murad I juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 765 Hijriah pun terjadi. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I, sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia Monastir, dan Saloniki. Yang keempat ada Sultan Bayazid I bin Murad. Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayahnya seperti Aden, Sarukan, dan Mutasya di Asia Kecil, dan negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian, Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan penyerangan ini yang merupakan penyebab terjadinya Perang Salib. Tentara salib ketika itu terdiri dari berbagai bangsa, namun dapat dilumpuhkan oleh pasukan Bayazid. Namun pada peperangan berikutnya ketika melawan Timur Leng di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan, dan ketika itu Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Baiklah, saya Anissa Mokarama akan melanjutkan penjelasan Raja-Raja Turki Utsmani. Yang kelima, Sultan Muhammad I bin Bayezid. Kekalahan Bayezid membawa akibat buruk terhadap penguasa-penguasa Islam yang semula berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sebab satu sama lain berebutan, seperti wilayah Serbia dan Bulgaria. Melepaskan diri dari Turki Utsmani, suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I putra Bayezid dapat mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang telah bercerai-berai itu kepada keadaan semula. Yang keenam, Sultan Murad II bin Muhammad. Sepeninggalnya Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil alih oleh Sultan Murad II. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha Muhammad I, yaitu untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil, Salonika, Albania, Palokh, dan Hungaria. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Paganus ke-6 kembali menyerang Perang Salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam Perang Salib itu, akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan kembali dengan pada akhirnya Murad II kembali berjaya dan keadaan menjadi normal kembali, sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketujuh, Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sebagai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Konstantinopel adalah kota yang sangat penting dan belum pernah dikuasai raja-raja Islam sebelumnya. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpin oleh Muhammad. 3 alasan Muhammad menaklukkan Konstantinopel yaitu: 1. Dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat perjuangannya. Kedua, kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. Yang ketiga, negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan.
Selanjutnya, Turki Utsmani dan peranannya dalam Islam. Dalam perkembangannya, Turki Utsmani mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya dari segi bidang militer. Bidang militer Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara janisarinya yang tangguh. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban semacam ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam. Dalam perkembangan Turki Utsmani yang begitu lama, serta dengan segala kemajuan-kemajuan yang dicapai ini sangat memberikan andil yang sangat besar terhadap peradaban Islam, sehingga pengaruh peradaban Turki sangat kuat bahkan sampai abad ke-13 bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi negara di Asia Kecil meskipun Turki tidak mengikuti peradaban Arab secara total. Selanjutnya, kemajuan yang telah dicapai oleh Turki Utsmani. Walaupun sebelumnya sudah disinggung pada peranan Turki Utsmani, namun untuk lebih rincinya dapat dipahami bagaimana kemajuan yang telah dicapai oleh Turki Utsmani, yakni ada bidang kemiliteran, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang keagamaan, dan bidang seni arsitektur dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau. Sebagai besar pengganti Sulaiman adalah orang yang lemah. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Terdiri dari dua faktor, yaitu ada faktor internal, ledakan jumlah penduduk yang semakin banyak, heterogenis penduduk, kelemahan para penguasa, dan sistem demokrasi, budaya pungli, pemberontakan tentara Janisari, merosotnya ekonomi, gonta-ganti pejabat, dan luasnya wilayah kekuasaan. Kemudian, faktor eksternal, timbulnya gerakan nasionalisme dan terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.